Bule asal Jerman ini akan menyeberang dari Pulau Batam menuju Provinsi Jambi dengan estimasi perjalanan sekitar 20 jam lebih menggunakan sebuah kapal feri. Setelah masuk ke kapal, dia tiba-tiba dihampiri oleh seorang anak buah kapal dan ternyata si bule ditawari untuk menginap di kamar pribadi. Setelah itu, dia pun segera naik ke atas dan setelah membeli sebotol minuman seharga Rp10.000, dia pun lanjut naik ke atas untuk menikmati pemandangan di dek kapal. Dan disinilah si bule kemudian bertemu dengan 3 orang pria, lalu mulai berbincang dengan mereka. Pria berkaos hijau ini cukup fasih berbahasa Inggris, sehingga mereka pun bisa nyambung ketika ngobrol. Setelah melewati 1 malam di kapal ini, akhirnya besok siangnya, mereka sampai juga di pelabuhan. Tapi ternyata, kota Jambi yang menjadi tujuan si bule masih jauh. Saat berlibur ke negara lain, hal yang paling diharapkan wisatawan adalah pengalaman menyenangkan. Namun, bagi seorang bule, liburan di Indonesia menjadi jauh lebih berkesan karena kebaikan orang-orang lokal yang ia temui. Awalnya, ia datang ke Indonesia hanya untuk berwisata, menikmati alam, budaya, dan kuliner khas. Dan tak diduga, si bule tiba-tiba naik ke sebuah mobil, dan ternyata, mobil ini diisi oleh 3 orang yang mengobrol dengannya kemarin di dek kapal. Menurut si bule, ketika mengobrol di dek kapal kemarin, ketiga orang ini menawarinya tumpangan menuju ke kota Jambi, karena menurut pengakuan mereka juga akan ke kota Jambi. Dan karena tidak menaruh curiga, si bule pun ikut dengan mereka menuju ke kota Jambi, ibu kotanya Provinsi Jambi. Mereka pun mampir sebentar untuk makan, dan setelah selesai makan, si bule pun berinisiatif untuk membayar semuanya, tapi ternyata mereka menolaknya. Mereka ternyata tidak ingin si bule mengeluarkan uang sepeser pun, dan setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, akhirnya mereka sampai juga di kota Jambi. Mereka bahkan mengantar si bule sampai ke hotel. Lalu, si bule kemudian bertanya, berapa saya harus bayar? Namun, lagi-lagi uang si bule ditolak, karena ternyata, ketiga orang ini memang orang baik. Si bule pun akhirnya berpisah dengan mereka, dan dia pun menutup videonya ini dengan 1 kalimat. Ingat, peristiwa seperti ini cuma terjadi jika kamu jalan-jalan ke Indonesia. Keramahan orang Indonesia tidak ada tandingannya. Namun di tengah perjalanan, ia mengalami kesulitan, mulai dari tersesat, kendala bahasa, hingga masalah transportasi. Di saat itulah, ia merasakan sesuatu yang tidak ia duga. Orang Indonesia dengan sukarela membantu, tanpa diminta dan tanpa mengharapkan imbalan. Bule asal Eropa ini sedang berada di Jakarta. Dia mengaku sudah hampir 2 tahun belajar bahasa Indonesia ketika masih di Eropa, dan menurut pengakuannya, dia ingin mencari istri orang Indonesia. Pengakuannya bahwa dia telah belajar bahasa Indonesia sebelum ke sini, ternyata bukanlah isapan jempol, karena di beberapa momen, dia memang sangat fasih menggunakan bahasa Indonesia. Apa kabar? Ya, Baik. Baik, Mister, apa kabar, Mister? Baik. Alhamdulillah. Puji Tuhan ya. Saya belajar bahasa Indonesia sebenarnya. Dari rumah. maksudnya dari tahun berapa? Sejak kapan? Sejak berapa gitu? Duduk, Mister. Kamu harus duduk juga. Tapi dari semua daerah di Indonesia, ternyata ada satu yang membuat dia sangat penasaran, yaitu perkampungan suku Baduy di Provinsi Banten. Oleh karena itu, si bule pun nekat menuju ke sana, dengan modal bertanya-tanya di jalan. Setelah naik kereta dari Jakarta, akhirnya si bule tiba juga di kota Rangkas Bitung, Provinsi Banten. Dan setelah merasakan keramahan orang Jakarta tadi malam, kali ini, si bule akhirnya merasakan keramahan orang Banten, yang dengan ramah menunjukkan jalan padanya, ke perkampungan suku Baduy. Ada yang menunjukkan jalan, mengantarkan ke tujuan, bahkan memastikan ia benar-benar aman. Bagi sang bule, hal ini terasa sangat berbeda. Di beberapa negara, bantuan seringkali bersifat terbatas. Namun, di Indonesia, bantuan datang dengan senyuman, sapaan ramah, dan perhatian tulus. Tidak hanya sekali, pengalaman ini terjadi berulang kali selama liburan. Si bule kemudian diarahkan untuk naik angkot berwarna merah. Dan dengan modal bahasa Indonesianya yang cukup mumpuni, si bule pun bisa berbincang akrab dengan seorang bapak. Bahkan si bapak sempat menawarinya sebatang rokok, yang ternyata diterima si bule dengan rasa terima kasih. Si bule pun sungguh beruntung, karena tak diduga, ternyata bapak yang sedang diajak bicara oleh si bule adalah kepala desa kampung Baduy luar, sehingga si bule kini akan mempunyai teman untuk menuju ke sana. Setelah turun dari angkot, si bule akhirnya ikut dengan bapak kepala desa, juga beberapa warga lainnya, untuk menuju ke kampung Baduy luar. Si bule pun akhirnya ikut dengan bapak kepala desa ke rumahnya, dan barulah keesokan harinya, dia mulai jalan-jalan di kampung ini. Tapi, selain bisa mengenal budaya orang Baduy secara lebih dekat,
Sepertinya ada satu hal lain yang akan membuat si bule akan betah di kampung ini. Karena entah mengapa, dia tiba-tiba berhenti untuk melihat seorang gadis Badui yang sedang menenun kain. Si bule pun mencoba membuka perbincangan dengannya, dan untungnya bagi si bule, sang gadis membalas sapaannya dengan ramah. Dari pedagang kecil, pengemudi lokal hingga warga sekitar, semuanya menunjukkan nilai gotong royong dan kepedulian yang masih kuat. Pengalaman sederhana ini meninggalkan kesan mendalam. Indonesia tidak hanya indah karena alamnya, tetapi juga karena manusia dan budayanya. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa sikap ramah dan saling membantu adalah kekuatan besar yang membuat Indonesia dikenang oleh dunia. Menurut kamu, pengalaman kebaikan apa yang paling sering dirasakan wisatawan di Indonesia? Bagaimana menurutmu? Tuliskan pengalaman kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.